Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Aspi dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, tugas presentasi dari mata kuliah pengembangan kognitif bahasa dan kreativitas anak usia dini. Adapun pokok bahasan dalam video ini, saya akan membahas mengenai definisi kecerdasan dan kecerdasan majemuk itu seperti apa, serta akan menjelaskan kriteria dan jenis-jenis kecerdasan itu seperti apa. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan mengenai peran multiple intelligence dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Jadi kita sebagai seorang pendidik ataupun saya sebagai calon pendidik, jadi perlu mengenal bahkan memahami tentang kecerdasan majemuk, karena setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Mereka memiliki cara tersendiri dan keunikan tersendiri untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Bahkan pada anak penderita idiot maupun autis juga memiliki kecerdasan, kelebihan dan perkembangannya sendiri. Jadi kita itu tidak bisa sembarangan untuk menyamakan kecerdasan setiap anak, karena kecerdasan pada setiap anak itu berbeda-beda. Adapun teori kecerdasan majemuk itu dari Gardner, itu sangat terkenal di kalangan pendidik karena menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan yang kita yakini, yaitu semua anak memiliki kelebihan. Jadi menurut Howard Gardner, dalam artikel yang pernah saya baca, ia melihat kecerdasan seseorang itu dalam sebuah nilai dan tes yang terstandar. Ia juga mendefinisikan kecerdasan itu sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menghasilkan suatu produk atau menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dari kebudayaan. Nah, itu pengertian kecerdasan menurut Howard Gardner gitu. Dia mendefinisikan kecerdasan itu seperti itu. Jadi menurut Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Teori Multiple Intelligence tahun 1983 mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, menciptakan suatu produk yang bernilai dalam suatu budaya. Adapun macam-macam kecerdasan tersebut yaitu sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat di layar berikut. Ya, jadi ada 9 macam-macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan spiritual. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di layar kaca ini adalah macam-macam kecerdasan. Seperti itu. Nah, dari ke-9 kecerdasan tersebut perlulah dikembangkan secara maksimal sejak usia dini agar bermanfaat bagi setiap anak di masa yang akan datang setelah dia dewasa. Nah, adapun kecerdasan majemuk itu terbentuk karena faktor gen, lingkungan, dan nutrisi. Ya, gen itu berarti otomatis keturunan. Jadi anak itu gimana, bapak sama ibu berarti kayak gen gitu kan, turunan gitu, seperti kayak ibunya jago menggambar, anaknya juga bisa jadi jago menggambar gitu, seperti itu. Ibunya suka bernyanyi, anaknya bisa jadi musisi gitu, seperti itu kan, karena itu faktor gen, turunan. Kalau yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri merupakan faktor yang berpengaruh besar untuk menghasilkan kemampuan fungsionalitas organ kecerdasan pada anak, karena lingkungan itu tempat di mana ia tinggal, tempat di mana ia beradaptasi, tempat di mana ia tumbuh gitu dan berkembang gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh gitu dalam kecerdasan ini. Dan yang terakhir ada faktor nutrisi. Nah, asupan nutrisi juga merupakan salah satu faktor yang mendukung kecerdasan anak, karena nutrisi yang baik juga akan berdampak baik untuk anak gitu, seperti itu. Jadi untuk para pendidik
Nah, jadi untuk para pendidik dan orang tua sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui kecerdasan setiap anak. Karena jika salah dalam pemberian stimulus, maka kecerdasan tersebut bisa hilang atau terkubur oleh stimulus-stimulus yang lain dan bisa membuat anak terus-terusan beradaptasi dengan hal-hal baru yang bukan dalam bidang mereka. Dengan stimulus yang tepat dalam setiap kecerdasan, maka setiap anak akan mudah untuk melakukan dan mengeksplorasikan kecerdasan maupun bakat yang sudah mereka miliki tanpa adanya keterpaksaan dalam diri mereka. Seperti itu. Jadi kita itu harus tahu gitu kondisi anak gitu, harus bisa melihat kemampuannya di mana, kecerdasannya seperti apa. Jadi kita bisa memberikan stimulus yang tepat untuk anak. Nah, sekarang untuk yang terakhir itu peran multiple intelligence dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Nah, dalam dunia pendidikan anak usia dini, seorang pendidik dituntut mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Maka dalam pembelajaran di kelas, seorang pendidik menerapkan berbagai model pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. Namun, pencapaian tujuan pembelajaran tentunya tidak mengabaikan perbedaan potensi yang dimiliki setiap anak. Nah, dalam teori multiple intelligence sangat bagus dan sesuai untuk diaplikasikan dalam pembelajaran anak usia dini. Hal ini disebabkan pada masa usia dini merupakan masa yang sangat cemerlang untuk mengetahui berbagai perkembangan anak. Nah, pembelajaran pada anak usia dini hendaknya didesain menggunakan multiple intelligence sebagai strateginya. Strategi di sini sebagai langkah-langkah dalam menyampaikan materi yang disampaikan dengan kecenderungan kecerdasan anak. Dengan cara ini, anak akan lebih mudah dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena anak merasa sukarela gitu, tidak ada paksaan karena sesuai dengan bidang yang dia mau gitu, seperti itu. Nah, dalam konsep multiple intelligence percaya bahwa tidak ada anak yang bodoh. Sebab setiap anak pasti memiliki minimal satu kecerdasan yang bisa diasah. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan multiple intelligence pada kegiatan pembelajaran anak usia dini, tentunya pendidik memandang bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Setiap guru harus mempunyai pandangan dan pedoman pada prinsip bahwa tidak ada anak yang bodoh, seperti itu. Karena semua anak dapat belajar dan meningkatkan prestasi belajarnya manakala anak telah menemukan gaya belajar terbaiknya sesuai dengan kecenderungan kecerdasan yang dia miliki. Nah, ini ada kisah nyata yang saya temukan di artikel, di cerita. Ada seorang guru yang mengajar di TK Kabupaten Malang. Dia bercerita seperti ini. Seperti kisah nyata yang saya alami ketika mendampingi mereka belajar di TK, terdapat seorang anak yang dipandang sebagai anak nakal dan sulit dikendalikan, sulit diatur. Doni namanya. Dia tinggal hanya bersama ayahnya, sedangkan ibunya kerja di luar negeri. Ketika itu, Doni merupakan peserta didik sebuah TK di Kabupaten Malang. Ia adalah siswa yang selalu energik sehingga ia dapat predikat sebagai anak nakal di sekolahnya. Doni tidak pernah menghiraukan gurunya. Ia selalu berlari dan usil kepada teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Bila ada teman yang serius mendengarkan penjelasan dari guru, Doni akan menggunakan cara untuk mengganggu perhatian teman-temannya. Sikap dan perilakunya demikian ia lakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya.
Dalam pandangan multiple intelligence, Doni merupakan anak yang memiliki kecerdasan kinestetik tinggi. Artinya, dalam pembelajaran, Doni lebih menyukai gaya belajar yang lebih melibatkan gerakan-gerakan tubuhnya. Dalam konteks ini, seorang pendidik yang mengerti kecerdasan Doni tersebut harus menyampaikan pembelajaran melalui kinesthetic learning. Hal ini dimaksudkan supaya Doni dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal, sehingga ia tidak mengganggu teman-teman lain dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Any question? Ada pertanyaan? Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari rekan-rekan saya beserta jawabannya akan saya tampilkan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Ade ini, bagaimana pendekatan pembelajaran sekolah menggunakan basis multiple intelligence? Nah, ini jawabannya teman-teman. Teman-teman bisa dibaca ya. Ini adalah langkah pendekatan multiple intelligence dalam pembelajaran yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Aldi. Sebutkan contoh bentuk karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi visual. Dia senang menggambar, peka terhadap warna, pandai memvisualisasikan ide, imajinasinya aktif, mudah menemukan jalan dalam ruang, dan lain-lain. Jawabannya mungkin seperti itu, Aldi. Terima kasih. Nah, yang terakhir dari Dina, bagaimana cara mengidentifikasi multiple intelligence pada AUD? Jawabannya, nah, ini ada dua cara, yaitu dengan cara objektif dan subjektif. Nah, dari objektif, untuk tes intelijensi individu sama kelompok itu harus oleh psikolog, sedangkan tes akademik itu bisa dilakukan oleh guru di sekolahnya. Kesimpulannya, pembelajaran yang baik ialah pembelajaran yang dapat memanusiakan manusia, artinya dapat menghargai setiap potensi yang ada pada diri peserta didik. Kemudian potensi tersebut diberi ruang untuk dikembangkan dan diarahkan menuju kemampuan terbaik sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Jadi jangan sesekali memaksakan keinginan kita kepada anak. Jangan sesekali membandingkan anak satu dengan anak yang lain, karena mereka itu memiliki perkembangan kecerdasan itu berbeda. Setiap anak itu berbeda, tidak sama gitu. Jangan sesekali membandingkan, jangan sesekali memaksakan kehendak kita kepada mereka gitu. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.